Jadi kalau menurut saya mungkin sependapat bahwa karakter itu adalah sifat batin, ya, sifat batin yang dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku. Sifat yang dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku. Itulah karakter yang saya maksud. Sekarang kita bedah satu kata demi kata ya. Tadi karakter sudah ketemu. Sekarang mengasah itu apa mengasah? Mempertajam. Nah, mempertajam. Jadi para guru itu harus mampu mempertajam sifat yang mempengaruhi pikiran dan perilaku anak. Sehingga anak itu bisa bahagia di masa depan. Oke, jadi ini masa depan sekarang. Masa depan yang saya maksud itu dunia akhirat. Nanti kita bedah di slide yang berikutnya ya. Jadi yang dimaksud masa depan adalah dunia akhirat. Selanjutnya ya, jadi pendidikan yang baik itu haruslah pendidikan yang nyambung gitu loh. Jadi mulai sekarang, mulai awal ini nyambung sampai di kehidupan dewasa nanti gitu loh. Jadi tidak seperti pengalaman saya sekolah dulu. Jadi koyo-koyo itu aku sekolah mulai SD sampai SMA itu sing kanggo ki mek didik seru. Jadi banyak hal-hal yang sia-sia kita pelajari. Jadi mengasah tadi, mempertajam sifat yang dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku anak agar bisa hidup bahagia di masa depan. Tadi masa depan sudah saya uraikan bahwa masa depan yang saya maksud adalah dunia akhirat. Sekarang kita bedah next, hidup bahagia di masa depan. Jadi bahagia itu juga macam-macam. Bahagia sing kaya apa, bahagia ono sing ngatakan kesenangan, apa dan macam-macam. Jadi kebahagiaan itu juga sifatnya relatif gitu loh. Jadi di slide itu saya tulis bahwa kebahagiaan di dunia ini selalu bersifat sementara. Jadi kebahagiaan di dunia ini selalu bersifat sementara. Semakin kita mengejar kebahagiaan dunia, akan semakin melelahkan. Coba direnungkan dulu ya. Ini pelan-pelan aja saya kepingin apa yang saya sampaikan ini benar-benar nyantol gitu loh. Sehingga kita pelan-pelan tidak apa-apa. Jadi saya ulang-ulang bahwa kebahagiaan di dunia selalu bersifat sementara. Semakin kita mengejar kebahagiaan dunia akan semakin melelahkan. Contoh, para guru tidak punya motor. Aku bahagia kalau seandainya aku bisa beli motor, gitu ya. Keturutan motor, bahagia. Lama-kelamaan biasa-biasa saja. Muncul keinginan yang lain, kan gitu. Wah, aku gak bahagia belas iki. Kepengin duwe mobil aku baru bahagia, kan gitu. Pikirannya kan, aku kalau beli mobil, bisa beli mobil, bahagia. Begitu. Ternyata setelah beli mobil, sama. Lama-kelamaan ya biasa-biasa saja. Gitu loh. Itu kebahagiaan di dunia seperti itu. Jadi kebahagiaan dunia seperti itu gitu loh. Misalnya lagi lah ada ustadz yang sik bujangan, misalnya punya bayangan, wah duwe bojo enak ya, gitu. Bojo sing ayu, wah saya akan bahagia kan gitu loh. Setelah keturutan, ya kan. Nah, ini banyak yang tertawa ini karena sing ngalami itu gitu. Bahagia memang benar bahagia gitu loh. Tapi bahagianya sementara gitu kan. Nanti kepengen apa lagi. Ustazah ya sama seperti kepengen punya suami sing kaya, sing duitnya akeh gitu. Keturutan ya sama saya kira gitu loh.
Jadi poinnya yang ingin saya sampaikan bahwa bahagia di dunia ini selalu sementara, enggak ada yang kekal. Wong sing duwe akeh pun, mohon maaf ini saya ngalami. Jadi saya ngalami mulai tidak punya apa-apa dan punya apa-apa dan punya utang banyak. Jadi saya ngalami gitu loh. Gitu. Ya. Jadi ini saya bisa merasakan gitu loh. Saya bisa merasakan. Dengan selalu melakukan kebaikan, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Dengan melakukan kebaikan, maka kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Seperti doa yang sering kita lafalkan lah, yang ada dalam Al-Quran itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi arti dari fid dunya hasanah itu apa? Fid dunya hasanah itu adalah kebaikan di dunia, bukan kebahagiaan dunia gitu loh. Makanya itu mari kita berbuat baik gitu loh. Mari kita berbuat baik. Jadi dengan berbuat baik, itu kebahagiaan insya Allah akan mengikutinya. Kalau kita mengejar kebahagiaan, capek gitu loh. Sudahlah, saya ngalami kok duitku akeh tahu aku, ya biasa-biasa saja gitu loh. Jadi sekarang, iya makanya jangan kaget kita menjadi apa saja, ya kita menjadi apa saja itu sama. Jadi hidup di dunia ini ada bahagia, ada susah gitu loh. Itu selalu siapapun gitu loh, baik terkenal uangnya banyak, kaya raya, sama posisi itu masalah bahagia itu gitu loh. Ya, saya lebih cenderung lebih setuju bahwa kebahagiaan itu bisa kita raih kalau kita melakukan kebaikan. Sehingga ya itu tadi gitu loh. Mari para guru ini mengasah karakter anak ini bagaimana anak untuk selalu berbuat baik gitu loh. Menjadi sebaik-baiknya manusia kan gitu. Jadi yang diasah tadi karakternya. Jadi sifat yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku itu tadi yang perlu kita garap. Kalau itu sudah kena, itu enak gitu loh. Ini pelajaran apa saja, materi apa saja, itu karakter. Sehingga karakter itu bukan berarti tadi apa katanya wate atau apa, bukan. Karakter itu sifat yang mempengaruhi pikiran dan perilaku. Nah, perilaku itu bisa budi pekerti, akhlak dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita asah benar itu karakter itu tadi, sifat itu tadi. Sifat ini bisa dibentuk, bisa baik, bisa buruk, tergantung. Anak kepingin cita-cita jadi dokter, karakternya kita bangun sejak awal gitu. Oh, anak kepingin tahfidz, karakternya kita bangun gitu kan. Kenapa sih harus hafal Al-Quran? Kenapa sih harus itu sifatnya itu dimasuki oleh hal-hal yang seperti itu. Sehingga semuanya itu istilahnya karakter. Baik, tadi saya ngomong kebaikan sehingga bagaimana bisa menjadi sebaik-baiknya umat. Sekarang siapakah sih orang yang baik itu sing kaya apa sih gitu. Ini hadis riwayat Ahmad itu bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kebaikan. Nah, sekarang siapa sing bermanfaat? Sing orang baik itu, tolok ukur orang baik adalah seberapa besar orang itu bermanfaat. Jadi tolok ukurnya itu bukan nilai materinya, tapi kemanfaatan manusia inilah tolok ukur dari kebaikan. Jadi meskipun wite akeh, kalau uangnya itu tidak digunakan untuk kemanfaatan, itu
bukan orang baik gitu loh. Artinya kebaikan ini bisa bahasa saya itu orang sukses atau orang baik itu diukur oleh seberapa besar kemanfaatan orang itu gitu loh. Jadi arti sukses itu ya seberapa besar. Kalau meskipun kaya raya tapi ditumpuk-tumpuk duitnya itu bukan seperti itu gitu loh. Ini konsep Islam seperti itu saya kira. Ya, sekarang apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan utamanya dapat memberikan dampak positif pada orang lain. Saya kira menurut saya, apa yang telah diajarkan oleh Al-Ibro ini semuanya ilmunya bermanfaat. Insya Allah semuanya bermanfaat. Tinggal tadi yang saya katakan, mungkin ada yang perlu porsinya ditambah, ada yang perlu porsinya dikurang. Jadi insya Allah apa yang diajarkan sudah baik sekali, sudah baik. Saya melihat, saya ngamati terus. Ini akhir-akhir inilah setengah tahun ini saya agak aktif di Al-Ibro, saya amati apa kekurangan, apa kelebihannya, apa yang perlu dibenahi, saya kira itu tadi gitu loh. Jadi sudah baik Pak Supri, sudah. Tinggal sekarang mempertajam tadi, tinggal mempertajam mana yang perlu dipertajam, jadi skala prioritasnya.